Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian? Ya, tentunya baik-baik semua ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, seperti biasa tentunya kalian sudah berdoa ya sebelum kita akan memulai pelajaran kali ini. Oke. Ya, kali ini kita akan lanjutkan materi kita di bab terakhir ya, pelajaran budi pekerti yaitu bab 7 tentang kegiatan yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Kalau dalam bab kemarin menjaga keseimbangan lingkungan, sekarang kegiatan yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Ya, sudah siap ya kalian untuk belajar? Oke, mari kita belajar. Kerusakan lingkungan ada yang disebabkan oleh faktor alam, tapi banyak juga yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, keserakahan dan ketamakan itu menjadi faktor utama yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang dapat merusak alam ya. Jadi manusia yang serakah, yang pengen itu pengen ini tapi tidak memperhitungkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah merusak alam. Ya, jadi keserakahan manusia. Lalu contoh kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam itu antara lain apa? Ya, letusan gunung api, banjir dan gempa bumi. Nah, itu adalah contoh kerusakan lingkungan karena faktor alam ya. Nah, apa saja penyebab dampak-dampak dari letusan gunung api, apa saja dampak dari banjir, apa saja dampak dari gempa bumi akan kita pelajari ya. Oke, kita lanjutkan. Letusan gunung api dapat menyemburkan lava, lahar, uap panas, debu vulkanik dan material padat. Nah, letusan gunung api itu biasanya sering disertai dengan gempa bumi vulkanik ya. Gempa bumi vulkanik ya. Nah, dampak letusan gunung api itu antara lain apa saja? Yang pertama, hujan abu vulkanik itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Lalu lava panasnya itu dapat merusak dan mematikan lingkungan yang dilaluinya. Terus awan panasnya itu dapat merusak dan mematikan makhluk hidup yang dilaluinya. Lalu gas yang dikeluarkan itu mengandung racun. Lalu material padatnya misalnya batu, kerikil, pasir ya. Nah, itu kalau jatuh dapat merusak pemukiman warga. Ya. Nah, itu tadi adalah dampak dari letusan gunung berapi. Jelas ya anak-anakku ya? Kita lanjutkan sekarang. Nah, kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi itu antara lain apa saja? Yang pertama itu pasti berbagai jenis bangunan itu roboh dan hancur ya kalau gempa bumi ya. Apalagi kalau skala Richternya itu agak besar ya, itu banyak yang roboh. Lalu yang kedua, saluran transportasi terputus ya. Kalau ada gempa itu biasanya ada jalan-jalan sebagian yang retak, bahkan mungkin ambles ya. Nah, itu bisa membuat terputusnya sarana transportasi ya, jalannya terputus sehingga transportasi akan terganggu. Lalu yang berikutnya tanah longsor. Lalu gelombang laut pasang atau biasanya bisa juga terjadi tsunami jika gempa itu terjadi di dasar laut. Ya. Nah, itu tadi adalah kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang akibat banjir. Apa itu akibat banjir? Yang pertama, hilangnya lapisan permukaan tanah yang subur ya karena terbawa oleh arus air. Yang kedua, rusaknya tanaman padi dan palawija. Yang ketiga, rusaknya bangunan dan tempat tinggal, dan yang keempat adalah terjangkitnya beberapa jenis penyakit kulit ya, gatal-gatal seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah akibat banjir. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah banjir? Ya, cara mencegah banjir yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Jangan dibuang di saluran air, jangan dibuang di sungai ya. Buanglah tempat sampah pada tempat sampah yang benar. Kalau bisa dipisahkan antara sampah organik ya, anorganik, sampah besi atau kaca ya, itu dipisahkan. Lalu yang kedua, menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah kita. Lalu membuat saluran air dengan baik ya, salurannya itu yang baik. Jangan salurannya yang sempit nanti bisa mampet ya. Lalu menambah lahan penyerapan air. Ini biasanya perumahan-perumahan tuh ya, kalau
membangun sebuah perumahan harus ada tempat untuk penyerapan airnya. Lalu tidak menebang pohon secara liar. Nah, itu tadi adalah cara-cara untuk mencegah terjadinya banjir yang bisa kita lakukan, ya. Jelas ya anak-anakku ya? Ya, sekarang kita lanjutkan tentang kegiatan manusia dan dampaknya bagi lingkungan, ya. Kalian bisa lihat juga di buku paket kalian ya, Nak ya. Oke, yang pertama, kegiatan manusia yang pemupukan tanaman, ya, tentang pemupukan tanaman, dampaknya itu adalah pencemaran sungai oleh limbah pupuk, ya. Itu dampaknya. Lalu kalau manusianya merokok, dampaknya apa? Dampaknya adalah pencemaran udara oleh asap rokok yang beracun itu. Lalu yang ketiga, jika manusia mengadakan sarana transportasi, nah, dampak terhadap lingkungannya adalah apa? Pencemaran udara oleh asap pembakaran bahan bakar tersebut. Lalu kalau manusianya membakar hutan, dampaknya apa? Banyak sekali ya. Dampaknya itu bisa kekeringan pada musim kemarau, banjir pada musim hujan, dan juga bisa pencemaran udara karena asap pembakarannya tadi. Dan bisa juga terjangkitnya penyakit terkait dengan pernapasan karena asap pekat dari pembakaran hutan itu, ya. Nah, itu dampak terhadap lingkungannya. Lalu kalau manusianya itu menebang hutan secara liar, penebangan secara liar, dampak terhadap lingkungannya apa? Ya, banjir pada musim hujan, kekeringan pada musim kemarau, dan bisa juga menyebabkan tanah longsor, ya. Oke. Lalu kalau kegiatan manusianya itu manusia membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi atau apa dampaknya terhadap lingkungan? Ya, betul sekali, banjir ketika hujan. Terus bau busuknya bagaimana? Bau busuknya yang mengganggu. Terus terjadinya penyakit kulit dan pernapasan, ya. Lalu jika dalam kegiatan industri, ya, kalau kegiatan industri itu biasanya di pabrik-pabrik, ya. Itu kalau tidak membuang limbahnya dengan benar, kalau limbahnya dibuang ke sungai, maka dampak terhadap lingkungannya adalah pencemaran sungai oleh limbah pabrik tersebut, ya. Nah, itu tadi adalah beberapa kegiatan manusia dan juga dampaknya terhadap lingkungan kita, ya. Jelas ya anak-anakku ya? Oke. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi adalah materi bab terakhir kita pada mata pelajaran budi pekerti, ya. Dan semoga materi-materi yang terdahulu dan sampai saat ini bisa bermanfaat buat kalian semua di dalam kalian menghadapi ujian nanti, ya. Dan berharap kalian tetap semangat, ya. Meskipun ujian juga masih tetap melalui online di rumah, ya. Ujian tetap di rumah, kalian harus jaga kesehatan, kalian harus jaga stamina kalian, ya, tetap semangat dan happy selalu ya, Nak, ya. Nah, cukup di sini dulu materi budi pekerti yang memberikan, ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan dijauhkan dari segala penyakit, ya. Dan kita semua berdoa supaya virus yang melanda negeri kita ini segera berlalu dari bumi kita tercinta ini, ya. Sampai bertemu lagi buat anak-anakku semuanya. Salam sehat selalu untuk kita semua.